Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah bisa membuatkan video pembelajaran lagi. Nah, walaupun materi ini sudah kita bahas melalui Zoom, mungkin video ini bisa dijadikan sebagai review agar kita bisa mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan tajwidnya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang ilmu. Mari kita simak Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'sarul jinni, hai golongan jin dan manusia, inistata'tum, jika kamu sanggup, an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Sanggup apa nih? Sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Fangfudu, maka lintasilah. La tangfuduna illa bisultan. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, untuk arti perkata dan asbabun nuzul nanti bisa dibaca di paketnya masing-masing. Kita langsung saja ke isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, jin dan manusia tidak akan mampu menembus atau melintasi langit dan bumi tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mampu melintasi hingga langit ketujuh. Kapan itu? Yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun ada manusia yang sampai ke bulan, tapi usaha yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat penguasa bumi dan langit salah satunya adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda yang di langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi luar angkasa. Manusia diberi potensi oleh Allah berupa akal, dan akal pula yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Kemudian bagaimana cara mensyukuri atas pemberian Allah berupa akal ini? Akal ini harus diasah. Bagaimana mengasahnya? Yaitu dengan belajar dan berkarya. Kemudian penerapan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti kecintaan kita. Kemudian yang kedua, manusia harus memanfaatkan bakatnya untuk melakukan hal yang positif. Dan yang terakhir, ketiga, generasi muda muslim senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan teknologi baru. Kemudian ini ada hadis menuntut ilmu, tapi tampilan di sini ada yang berbeda dengan paket. Kita memakai yang di paket ya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian untuk isi kandungannya, yang pertama, ilmu tidak dapat diperoleh melalui warisan atau dipindah dari tenaga dalam, tetapi didapat dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ibaratkan ilmu itu mutiara di dasar laut. Ya, siapa yang menginginkannya, maka ia harus mencarinya, bukan malah menantinya. Sama halnya dengan kita, kitalah yang membutuhkan ilmu, kitalah yang membutuhkan guru. Kemudian yang kedua, karena pentingnya ilmu, maka pahala orang yang menuntut ilmu itu sama seperti orang yang berjuang di jalannya Allah hingga ia kembali ke rumah. Mengapa orang yang berilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad? Alasannya yang pertama, orang yang berilmu keluar untuk mencari ilmu, menempuh jarak yang jauh, menghadapi berbagai kesulitan, sebagaimana dengan orang-orang yang berjihad di jalannya Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berilmu dapat melenyapkan kebodohan sehingga mereka mampu beribadah kepada Allah dengan benar,
sebagaimana orang-orang yang berjihad mampu melenyapkan kekufuran. Dan alasan ketiga, orang yang berilmu mampu menjawab pemikiran-pemikiran yang sesat yang ingin menghancurkan Islam, sebagaimana orang-orang yang berjihad mampu melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dengan senjata. Dan berikut penerapan dari hadis menuntut ilmu di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ilmu diperoleh melalui usaha, karenanya di mana saja, kapan saja manusia harus tetap menuntut ilmu. Yang kedua, menuntut ilmu harus disertai rasa cinta agar tidak sekedar menggugurkan kewajiban dan mendapatkan pahala dari Allah. Alhamdulillah, sudah Ustazah sampaikan semua, insya Allah. Semoga bisa dipahami. Ada tambahan hadis tentang menuntut ilmu selain yang tadi, yaitu Allah akan memudahkan jalannya orang yang menuntut ilmu menuju surga. Jadi, pahala orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bukan orang-orang yang setelah memahami ketika selesai belajar, tetapi orang yang berproses dalam belajar, orang yang berproses dalam menuntut ilmu itu sudah dimudahkan surga. Jadi, kita kalau pas belajar kok nggak paham-paham, jangan terus males atau mengabaikan dan tidak mengikuti pembelajaran. Tetapi kita lihatlah keutamaan dari menuntut ilmu tersebut. Itu ya, tetap semangat. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mendapatkan kebarokahannya. Demikian kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.